Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tazkir wa nafa wal intifa al hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dilala alal huda wa du'a ilal khair ibtigha mardatillah wa ifdalih. Jamaah majlis jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih berkumpul kembali untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap istiqamah menjalankan ajarannya, istiqamah mempelajari syariatnya, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini ya, tentang eksistensi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, sebagaimana tertera di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita sambung yang berkenaan dengan ibadah kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan jasmani, fisik kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita suatu praktek nyata dari makna ubudiyah. Kalau kita sering mendengar para dai, para khatib, para alim ulama menyampaikan di dalam mimbar-mimbar mereka tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dikatakan itu adalah jamuan dari Allah kepada beliau. Ada hal menarik yang harus kita kaji dan kita bahas, yaitu peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj, yaitu peristiwa Taif, di mana ketika pintu dakwah di kota Mekah tertutup, orang tidak ada lagi yang mau mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah ke Taif dengan harapan mudah-mudahan orang Taif mau menerima dakwahnya beliau. Namun apa yang beliau dapatkan tidak kalah hebat seperti yang beliau dapatkan di kota Mekah. Beliau dimaki-maki, beliau dilempari, bahkan sampai berdarah badan beliau dan pembantunya beliau, Sayyidina Zaid bin Harisah. Luar biasa apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau keluar meneduh di kebunnya Utbah bin Rabi'ah. Di situ beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluh kepada Engkau, aku adukan lemah aku punya kekuatan. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Dan sedikit aku punya upaya dan alangkah hinanya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbal mustada'afin. Wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Engkau adalah Tuhannya orang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa kau akan serahkan aku? Ila aduin yatahjumuni am ila ba'idin malaktahu amri. Apakah kepada musuh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada orang jauh kau akan serahkan aku? Tapi kalau kau tidak marah kepadaku ya Rabb, aku tidak peduli. Ini keluhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin ini yang jarang dibahas. Dalam konteks ini Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti beliau mengatakan di dalam kitab fikih sirahnya bahwa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu bentuk ketaatan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, mengetuk pintunya, ini merupakan suatu pendekatan diri. Adapun tiap hikmah, tiap musibah yang dialami oleh seseorang muslim, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poin pentingnya adalah mengantarkan seseorang yang terkena musibah tadi menuju pakaian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mempraktekkan kepada kita berbagai macam amaliyah ibadah, seperti beliau mengatakan dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah sebagaimana aku salat. Dan musibah yang beliau alami di dalam menegakkan agama Islam ini seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, "Isbir kama ra'aitumuni asbir", sabar sebagaimana kalian lihat aku bersabar. Ini penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dibilang kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah mengalami penderitaan yang begitu hebat, kenapa sih? Bukankah apa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjayakan agama ini, memenangkan agama ini tanpa Rasulullah harus bersusah payah? Kan gampang, mudah bagi Allah. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengalami hal yang serupa? 11 tahun beliau mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam berdakwah, dari mulai sejak dakwah secara terang-terangan. 11 tahun beliau mengalami keterasingan di antara kaumnya, hidupnya selalu diawasi, diintai, bahkan terancam hendak dibunuh. 11 tahun lamanya. Dijawab oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti bahwa makna penghambaan tidak mungkin bisa terwujud nyata tanpa ada upaya dari seorang hamba. Makanya saya sering katakan dan saya sering sampaikan di majelis-majelis saya, di tempat-tempat saya berceramah, bahwa jati diri kita itu adalah seorang hambanya Allah. Itulah eksistensi kita berada di muka bumi, untuk menyembah, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menghamba, bukankah sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita tunduk, patuh, pasrah terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sampaikan melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Islam itu adalah identitas kita. Islam itu adalah tunduk, patuh, pasrah terhadap apa yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah perintahkan ya jalankan, yang Allah larang ya tinggalkan. Wujudnya ada 5, itu Islam. Syahadah an la ilaha illallah, saksian tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat, dan pergi haji. Ini rukun di dalam Islam. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi suatu bulan yang mulia, suatu bulan yang agung, di mana kita punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah
di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan ibadah yang baru. Puasa pernah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Adapun bagaimana caranya, bagaimana modelnya, kata Dr. Ali Sayis di dalam kitab Tafsir Ayatil Ahkam, ya, beliau mengatakan bahwa penelusuran penelitian tentang itu, ya, itu nggak perlu kita lakukan. Yang penting ketika Allah katakan kama, sebagaimana, bahwa kaf di sini adalah harfut tasbih, sebagaimana, sama seperti orang-orang terdahulu, seumpama atau andai kata, suatu perumpamaan, ya, itu cukup. Hanya dengan satu kemiripan maka sudah bisa kita pastikan orang dulu juga diwajibkan berpuasa. Bagaimana tata caranya? Nggak perlu kita repot-repot nyari dalil, nyari begini, oh begini ada periwayatan bahwa dulu orang Yahudi bahasanya mereka berpuasa menahan diri dari makanan yang bernyawa, yang tidak bernyawa mereka makan. Ada lagi yang menyatakan mereka dulu diwajibkan puasa Ramadan cuma diganti di hari Asyura. Kata beliau nggak perlu kita menelusuri jauh-jauh hal yang demikian, karena apa? Perlu penelitian yang panjang. Nanti khawatirnya ujung-ujungnya tidak ada bahasanya dalil yang mendukung klaim tersebut. Nah, dari konteks ini menjelaskan kepada kita bahwa agama ini datang kepada kita melalui sanad mata rantai yang jelas, dari guru ke guru, guru ke guru, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada referensi dalilnya, ada kitabnya, semuanya jelas yang ada di dalam agama. Makanya ya, sekarang lagi ramai di berbagai media sosial tentang penggunaan logika sebebas-bebas, sampai dalam hal agama dirasio-rasiokan. Kalau kita sudah paham eksistensi kita sebagai seorang hamba, ya sudah, nggak perlu pakai repot-repot lah lagi kita berpikir dengan rasio kita. Kita sadarin aja, kalau ada orang tanya kepada kita, kenapa sih Anda berbuat baik kepada orang tua? Ya karena Allah perintahkan. Wabil walidaini ihsana. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau orang bertanya kepada kita, kenapa sih nggak boleh ngomong kepada orang tua? Karena Allah yang menyuruh, yang memerintahkan, melarang. La taqul lahum uff. Jangan kalian berkata kepada kedua orang tua. Kenapa sih kalau ngomong harus kepada orang tua harus dengan rendah diri, dengan sopan santun? Karena Allah yang perintahkan, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, suruh rendahin diri. Begitu juga dalam hal ibadah sama. Ketika kita ditanya oleh orang, kenapa sih Anda melakukan sholat? Ya karena Allah perintahkan sholat. Sudah, gak usah kita panjang-panjang pikir dengan logika. Ketika logikanya nyampe, baru kita mau beribadah. Iya memang Allah perintahkan. Kenapa Anda berpuasa? Ya karena memang Allah perintahkan. Sudah selesai, sudah cukup. Itu sudah. Karena tadi kita sudah jelaskan di awal, yang namanya hamba berarti harus tunduk, patuh, pasrah terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sampaikan kepada lisan baginda Nabi Muhammad. Andai kata bentur dengan rasio kita, pilih itu syariat Allah. Karena apa? Karena daya pikir kita ada jangkauan yang nggak bisa kita capai. Jadi jangan kita bingung kalau ditanya, kenapa sih Anda melakukan sholat? Secara logika apa sih pentingnya? Bilang aja cukup, ya karena Allah perintahkan kita sholat. Kenapa sih Anda melakukan puasa? Ya karena Allah perintahkan puasa.
Nah, dalam puasa kita harus tahu ilmunya, harus paham ilmunya. Jangan sampai kita menganggap ibadah puasa kita ini dalam pandangan kita pribadi sah, ternyata syariat menghukumnya tidak sah. Makanya saya selalu mengatakan dan mengajarkan pentingnya memahami sebuah definisi ya, dari apa yang sudah disampaikan para ulama-ulama fikih di dalam kitab-kitab mereka. Puasa itu definisinya imsak an muftir, meninggalkan atau mencegah diri jauh-jauh dari perkara yang membatalkan, biniyatin maksusatin, dengan niat yang dikhususkan, jami'an naharin qabil lisawm, sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah puasa. Kepada siapa itu? Min muslimin, dari orang muslim, agil, berakal, tahir, suci dari haid dan dari nifas. Dari definisi ini kita bisa mengambil 3 rukun dalam puasa. Yang pertama adalah al-imsak, menahan dari hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, rukun yang kedua dari puasa itu adalah an-niyat, niat. Yang ketiga, orang berpuasa. Ya harus, karena apa? Nggak mungkin ada imsak, terwujud nyata imsak, menahan dari hal yang membatalkan. Nggak mungkin terwujud itu niat tanpa ada orang yang melakukan puasa. Makanya orang yang berpuasa itu termasuk rukun daripada rukun puasa. Kita juga bisa mengambil ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Di dalam puasa ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib ya, orang yang berpuasa yang pertama adalah Islam. Syarat sah orang berpuasa juga sama, Islam juga. Lantas perbedaannya di mana? Kalau dalam syarat sah, Islam memang benar-benar Islam, nyata real Islamnya. Kalau wajib itu walau fima madha, kata ulama fikih, walaupun dulunya pernah Islam, seperti orang murtad. Orang yang murtad tetap wajib atau terkena kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun untuk menggugurkan keabsahannya dia harus mengucapkan terlebih dahulu 2 kalimat syahada, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dengan dalil apa orang murtad tetap wajib kena kewajiban puasa Ramadan? Kalau dia kembali ke dalam agama Islam, wajib dia mengqadha puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia baligh, dia akil. Dia berakal, dia dewasa dan sudah berakal. Yang ketiga, al-itaqah, dia mampu. Mampu secara his, nyata, real. Nah, kayak kita semua itu dianggap mampu secara real. Ada orang yang nggak nyanggup atau nggak mampu, dianggap nggak mampu secara real. Secara apa? Secara nyata, seperti orang tua yang udah sepuh, yang udah umur 80 tahun, hanya berbaring, ngomongnya sudah ngelantur, sudah pikun. Atau orang sakit yang udah nggak bisa diharapin sembuh, maka dia nggak kena kewajiban puasa. Atau dia mampu secara syariat menganggap dia mampu. Ya kayak kita ini semua kena, baik secara real atau secara syariat. Maka juga nggak wajib. Syariat itu, apa bahasanya, syariat tidak mewajibkan puasa itu bagi orang yang haid dan yang nifas. Itu syarat wajib. Islam, baligh, akil dan mampu. Adapun syarat sahnya, Islam, berakal, suci dari haid dan nifas. Itu sudah barang jelas. Terakhir adalah ilmu. Dia harus punya ilmu bahwa waktu atau hari di mana dia hendak melaksanakan ibadah puasa memang sah dijatuhkan puasa di hari atau di waktu itu. Ya. Perbedaannya di sini dalam permasalahan anak kecil. Anak kecil belum wajib. Anak kita yang belum tamyiz itu belum wajib. Tapi kalau dia menggugurkan atau dia melaksanakan puasa tetap dihukumin sah. Kalau wajib belum. Tapi kalau sah saja. Makanya kita sebagai orang tua diperintahkan buat nyuruh anak kita, ngelatih mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Biar apa? Biar ketika dia masuk syarat wajib,
di mana syarat wajib tadi sudah kita jelaskan adalah balik, dia dewasa, maka dia sudah terbiasa melakukan ibadah puasa. Nah itu, ada syarat wajib, ada syarat sah. Terpenuhi itu semua, maka tidak ada alasan untuk tidak puasa. Ya. Kemudian tadi di dalam definisi dijelaskan, yang namanya puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Perkara yang membatalkan seperti apa? Satu, murtad. Orang yang murtad, keluar dari agama Islam, waliyadzubillah. Misalnya umpama ada orang dia malam sahur, dia pagi bekerja normal seperti orang biasa pada umumnya. Cuman kebetulan memang ekonomi dia lagi sulit. Udah dia puasa, capek-capek dia kerja, satu pun umpama duit nggak ada yang masuk. Akhirnya dia kesel, dia bilang, gue kayaknya udah nggak percaya lagi sama Tuhan, waliyadzubillah. Kalau Tuhan paham sama kita, mestinya ini kan kita lagi jalanin puasa, rezeki dikasih dong. Ini kagak, satu pun nggak ada yang masuk, 100 perak juga kagak masuk. Waliyadzubillah, omongan begini, walaupun dia puasa langsung batal fil hal seketika itu juga, karena dia dihukumin murtad. Makanya harus hati-hati kita dalam berucap, dalam bersikap, harus berhati-hati. Dia nggak percaya lagi sama Allah. Gua udah nggak percaya pokoknya. Waliyadzubillah. Nah ada yang kalau orang pertanyaan kadang, gimana sih tata cara orang murtad atau yang dihukumi murtad ini balik ke dalam agama Islam, tata caranya gimana? Kalau orang kafir masuk ke dalam Islam, ya kita tinggal nuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, selesai. Kan begitu. Tapi kalau orang murtad ada perbedaan di situ. Yang pertama, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, dia istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 tubtu ilallah, saya tobat kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia harus patahkan omongannya sendiri. Umpama dia nggak percaya adanya Tuhan, dia menafikan adanya Tuhan, maka tobatnya dia harus meyakini adanya Tuhan. Dia harus meyakini adanya Allah. Itu caranya. Yang terakhir, dia katakan, saya berlepas diri dari agama selain Islam. Wa innani bari'un min kulli din yukhalif dinal Islam. Maka kadang orang tua dulu kan begitu, kalau negor anaknya, dia ngomong sembarangan, syahadat, istighfar. Kenapa begitu orang tua? Ini yang pertama yang membatalkan puasa. Yang kedua, haid dan nifas serta wiladah kelahiran, itu juga batalin puasa. Istri sama kita malam sahur, begitu dia masuk zuhur, ternyata apa? Haidnya keluar. Atau begitu masuk azan asar dia melahirkan, sekalian sama nifasnya, ya makanya batal langsung seketika itu juga puasanya. Itu diantaranya. Terus kemudian apa lagi perkara yang membatalkan puasa? Al-istiqa'ah, ini tangan dimasukin ke mulut maksain muntah, menyengaja muntah. Menyengaja muntah itu membatalkan puasa. Termasuk juga mohon maaf, masturbasi, onani, itu juga membatalkan puasa. Ini poin-poin penting yang harus betul-betul kita hafal. Sekarang bagaimana saat kalau umpama ada orang dia memang kena gangguan mah, pas kebetulan lagi naik asam lambungnya sampai dia muntah, batal atau enggak? Enggak batal. Tidak membatalkan dia punya puasa, tetap lanjutkan dia punya puasa. Cuman dia harus membersihkan dia punya mulut.
Dia kumur-kumur karena apa? Mulutnya najis. Umpama dia berkumur-kumur, kemudian ada air yang masuk, maka nggak ada masalah kata ulama. Di dalam kitab fikih dinas nggak ada masalah. Kenapa? Karena masuknya itu hasil dari dia membersihkan, mensucikan dia mulut. Karena memang membersihkan mulut yang najis diperintahkan oleh syariat. Nah itu. Terus kemudian apa lagi? Perkara yang bisa membatalkan puasanya kita. Masuknya suatu benda melalui lubang yang terbuka, hidung, mulut, kuping, termasuk kemaluan depan dan belakang, ya. Kemana? Ke jauf. Yang namanya jauf di situ bahasanya sistem pencernaan, ya. Jadi rongga pada tubuh, terutama sistem pencernaan, tempat makanan sama obat diolah setelah dikonsumsi. Atau dalam artian lafaz jauf itu memiliki peran dalam mengelola zat yang masuk ke dalam badan kita. Makanya ulama dalam permasalahan ini menggarisbawahi tentang hukum suntik. Ya. Ada kadang-kadang kan orang disuntik. Kalau dia berupa infus, ya memang sudah jelas batal puasanya. Infus yang kita tahu itu batal puasa. Ada sebagian lagi mengatakan kalau umpama jarum suntiknya masuk ke pembuluh vena, ya, ngarah terus ke jantung, sampai pembuluh vena itu kan mengarahnya kepada jantung, itu batal suntikan itu. Termasuk juga apa nih? Nyemprotkan kalau ada orang sesak nafas, dia semprotkan itu, semprotan yang buat sesak nafas itu juga sama, itu membatalkan puasa. Ya. Nah sekarang kalau mandi, nah ini kan juga permasalahan mandi. Air yang masuk ketika mandi ke dalam rongga badan kita, walaupun tanpa kesengajaan buat orang yang puasa itu gimana hukumnya? Nah kayak dilihat di sini. Kalau umpama mandinya memang mandi yang diperintahkan seperti mandi jenabah, mandi junub, atau mandi sunnah Jumat, maka itu nggak batalin puasanya. Tapi dengan syarat jadi guyur nih begini. Tapi kalau dia nyelam ya batal, karena udah jelas pasti masuk ke kuping, ke hidung, ke mulut, itu udah jelas. Tapi kalau mandinya memang nggak diperintahkan sama syariat, seperti apa? Mandi biar badannya seger, mandi biar sejuk dia punya badan, biar bersih dia punya badan, masuk itu air atau kemasukan itu air, walaupun nggak sengaja, bisa ngebatalin dia punya puasa. Termasuk dalam wudhu, itu kudu hati-hati kita. Kalau hari-hari normal kita ada sunnah namanya istinsyak wal madmadah, ya. Kita kadang suka ngajarin santri cara yang paling afdal itu satu cidukan itu masuk ke mulut sama narik ke hidung sekalian, ya. Tapi ketika berpuasa jangan kita lakukan mubalaghah itu, apalagi istinsyak, masukin air ke hidung sampai masuk ke janur kuning sini, kan ini biasanya pedas ini. Itu bisa membatalkan puasa, batalin puasa. Jadi apa normal aja sudah, jangan sampai ditarik-tarik, apalagi sampai diminum sampai di bahasanya nih dimasukin sampai ke kerongkongan sampai kok begitu tuh. Nah itu bisa ngebatalin kita punya puasa. Tuh. Karena apa? Karena itu nggak diperintahin sama syariat. Berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke hidung di dalam wudhu atau berkumur-kumur berlebih-lebihan, itu barang tidak diperintahkan oleh syariat ketika kita puasa. Kita kerjain, masuk, batal. Nah itu diantara perkara yang membatalkan kita punya puasa. Termasuk apa lagi? Gila biar kata sebentar batalin puasa. Terus kemudian apa lagi? Termasuk pingsan, mabuk, itu juga batalin puasa. Cuman ulama ngasih tafsir di sini. Ya. Kalau umpama dia menyengaja, umpama ada orang waliyadzubillah, dia minum minuman keras, jam 2 malam dia minum. Atau dia sengaja minum obat yang bisa bikin dia pingsan, bikin dia kelayangan, dia pingsan, sengaja. Kemudian efeknya terus mengaruh. Sehingga apa? Sehingga dia pingsan atau dia mabok dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari seharian penuh.
Maka model kayak begini batal ittifaq ulama, nggak ada permasalahan apa, nggak ada perbedaan pandangan. Ya. Tapi kalau dia nggak sengaja dan nggak sepanjang hari dia pingsan, ya. Seperti gini, ada orang waktu sahur dia makan, habis dia makan, dia pikir dia mau minum nih, dia pikir ini obat, ternyata minuman keras. Atau dia pikir ini obat nggak bisa nyebabin dia pingsan, ternyata bisa nyebabin dia pingsan. Dia minum semua. Ya. Dari habis fajar, ya. Mulai dari habis fajar tuh, dari habis subuh, habis sholat subuh dia pingsan. Kalau nggak dia mabuk kelayangan palanya, karena dia salah, dia nggak sengaja. Orang dia nggak tahu tuh perkara barang. Dia mabok atau dia pingsan sampai waktu zuhur. Begitu zuhur dia sadar. Maka kata ulama, yang begini saumnya tetap sah. Nah, beda kalau keadaan ketiga sama keadaan keempat. Kalau dia menyengaja dan nggak full dia pingsan atau dia kelayangan, ya. Atau yang keempat, kalau keadaan yang ketiga dia menyengaja tapi tidak full seharian dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Atau keadaan yang keempat, dia tidak menyengaja tapi full pingsan, full mabuknya, kelayangannya dari pagi sampai ketemu maghrib. Nah, ini dua keadaan ini ada perbedaan pandangan antara ulama di dalam mazhab Syafi'i, antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli dan Imam Khatib Asy-Syarbini. Ada yang mengatakan saumnya batil, ada yang mengatakan saumnya tidak sah, selesai, sudah batal. Ada yang mengatakan saumnya sahih, saumnya benar. Ya, cuman ala kulli hal, barang kayak begini sebisa mungkin kita hindarkan. Orang kalau misalnya dia sakit yang dibolehkan untuk buka puasa itu sakit satu, kalau umpama dia nggak berbuka tambah parah sakitnya, atau kalau dia umpama nggak berbuka tambah lambat sembuhnya, atau kalau dia nggak berbuka bahayain dia punya jiwa, maka boleh dia berbuka, nggak ada masalah. Jadi jangan ribetin urusan nyuntiknya. Kalau memang sakit, kalau misalnya dia nggak buka, ini tambah parah sakitnya, atau tambah lama sembuhnya, atau bisa ngebahayain dirinya, ya sudah. Syariat tidak memaksa, karena syarat wajibnya puasa tadi ada kemampuan. Dia tidak dianggap orang mampu. Selesai sudah sampai di situ. Nah, ini poin penting yang harus benar-benar. Nah, kemudian masalah niat bagaimana? Nah, ini kan rame juga kadang di media sosial, kita pakai ngikut mazhab al-Imam Malik. Saya niat di awal Ramadan, saya niat puasa 1 bulan penuh ngikut mazhab Imam Malik. Nah, kita harus paham, di sini ada perbedaan ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Namun yang harus kita pahami, mereka ada titik sepakat bahwa wajib niat puasa bulan Ramadan. Adapun waktu, bagaimana cara, nah itu ada perbedaan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dari mulai malam, ya, karena ada hadis Nabi, malam yubayyitul niyah fala siyamalah. Orang yang nggak memalamkan niat maka dia dianggap berpuasa. Maksudnya apa? Jatuh niat di malam hari. Dari mulai kapan? Baik umpama setelah azan maghrib ente selesai buka, belum melaksanakan sholat maghrib, atau setelah sholat maghrib. Ada negara-negara sebagian kayak begitu, dia buka, habis dia buka sebelum sholat maghrib dia langsung niat puasa Ramadan. Ya, dijelaskan di dalam kitab ini ada yang kayak begitu. Tapi kalau umumnya orang-orang kita, orang-orang Indonesia, dijatuhkannya itu niat pas tarawih. Ini nunjukin kecerdasannya ulama kita luar biasa. Dijatuhkan pas selesai sholat tarawih, niat tuh puasa bulan suci Ramadan dari mulai malam sampai kapan? Sampai terbit fajar. Kalau sudah bebarengan azan subuh, ya, azan subuh baru ente niat, selesai azan subuh ente niat, bebarengan azan subuh ente niat, maka sudah puasanya kagak dianggap sah. Nggak dianggap sah, kita punya puasa baik-baik makanya.
Nah cuma dia wajib imsak. Imsak itu apa? Nahan, nggak makan, nggak minum, sama kayak orang puasa sampai maghrib. Itu wajib. Dia tinggalkan itu, ya dapat dosa lagi double dia. Dosa ninggalin niat, kedua dosa dia makan. Tetap wajib imsak. Jangan bukan berarti lupa niat gitu ya. Lupa lagi. Udah kadung lupa niat, ya udah minum dah tengah hari bolong. Enggak, wajib imsak. Nah ini jangan sampai diremehkan. Wajib tetap kita untuk melakukan imsak. Kadang-kadang juga kan ada orang barengan azan subuh, gelas masih di tangannya, diminum aja sekalian. Kan ada hadis nabinya gitu. Iza sami'a ahdukumun nida wal ina baina yaday. Ya. Kalau ada bahasanya dengar azan, nih gelas masih di ini, udah nanggung, jangan diletakin, gelegegin aja sekalian. Maksud itu hadis bukan aja dulu zaman Nabi ada dua azan, azan pertama sama azan kedua. Kalau azan pertama itu belum masuk waktu subuh, belum, nggak ada masalah, terusin. Yang nggak boleh ketika masuk azan subuh. Kalau udah azan subuh ya stop, ngerokok juga nggak boleh. Jangan dilanjutin ngerokok, nggak boleh. Makan minum ya kagak boleh. Ya batil dia punya puasa. Nih harus betul-betul nih. Nah, karena apa? Berakhirnya itu ketika terbit fajar. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah enggak, waktu masih agak meluas sampai waktu duha. Jam 9. Yang penting sebelum waktu zuhur masuk. Dalam mazhab Abu Hanifah masih sah. Kalau dalam mazhab Imam Malik enggak. Dari mulai terbit tenggelamnya matahari waktu maghrib sampai azan subuh. Cuman perbedaannya dalam mazhab Malik boleh di awal malam bulan suci Ramadan kita untuk menjatuhkan niat 1 bulan penuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Karena apa? Masing-masing hari di bulan Ramadan itu ibadah sendiri-sendiri. Umpama kita batalkan secara sengaja, ya, waliyadzubillah, kita batal secara sengaja, kita batalin makan minum secara sengaja, yang rusak puasa hari itu doang, nggak 1 bulan. Karena apa? Masing-masing hari di dalam bulan Ramadan itu sendiri-sendiri. Itu makanya apa? Kita wajib niat tiap malam di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau umpama ada yang mengatakan ayo kita niat bareng-bareng 1 bulan penuh, takutnya ada kebablasan gitu. Kita mau pakai pandangan itu, ya nggak ada masalah. Cuman ingat, kita di mazhab Imam Syafi'i kita hargain itu pandangan. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i tiap-tiap malam kita wajib niat. Tiap-tiap malam. Nggak boleh kita tidak melakukan niat. Harus kita melakukan niat. Malam hari langsung nawaitu shauma ghadin an adai. Dan ingat, tempatnya niat itu di dalam hati. Ketika kita talafut, ya, nawaitu shauma ghadin, hati kita kosong, pikiran kemana-mana, nggak ada niat, ya dianggap niat. Tidak sah kita punya niat. Harus dihadirkan, saya niat. Makanya saya kadang-kadang permasalahkan, kok dari segi nahu diributkan Ramadana, kan sering begitu tuh tampilan kalau masuk bulan suci Ramadan. Yang mestinya harus dipermasalahkan tempatnya niat di dalam hati. Ketika mulut ucap nawaitu shauma ghadin, hati menghadirkan besok saya mau puasa bulan apa, saya niat puasa bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Bareng itu jalannya. Karena yang namanya niat qasdu syai' harus menyengaja sesuatu bareng sama kerjaannya. Namanya menyengaja berarti dia harus betul-betul sadar, harus betul-betul fokus menghadirkan itu niat. Jangan cuman karena yang sering kita lihat begitu, mulutnya ngucap nawaitu shauma ghadin anada fardhi syahri ila akhir, tapi hatinya kosong, pikiran kemana mana. Maka orang tersebut nggak dinamakan orang yang berniat. Tidak dikatakan orang yang berniat. Nah, kemudian juga catatan penting, ya. Ini juga terjadi di masyarakat kita. Orang yang batal puasanya, ini ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dia kerjakan. Dari aspek qadha-nya. Ya, wajib dia mengqadha. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, wajib dia untuk mengqadha dia punya puasa. Nah,
Sekarang bagaimana orang yang hamil, orang yang menyusui, dia datang ke dokter, kata dokter umpama spesialis mengatakan ini harus ibu nih nggak boleh nggak boleh puasa bu, kalau ibu puasa nanti kesian bahaya buat janinnya, muncul kekhawatiran terhadap janinnya atau kepada bayinya, dia batalkan itu puasa, ya berarti dia kena dua kewajiban, bayar qadha dan bayar fidyah. Dua kewajiban dia pun punya, bayar qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau umpama dokternya mengatakan begini, ibu jangan puasa, khawatir nanti ya fisik ibu sama kondisi si bayi. Dia khawatir dua-duanya, kondisi fisiknya dengan si bayi, maka dia cuma kena kewajiban qadha. Jadi kalau dia khawatir hanya kepada bayinya, qadha dan bayar fidyah. Ini harus diingat nih. Nah, kemudian dijalankan itu. Misalnya seminggu dia nggak puasa, kenapa? Karena khawatir. Namanya perempuan nyusuin, khawatir terhadap bayinya. 7 hari itu dia tinggalkan, dia tidak berpuasa. Begitu dia mau puasa, dia haid. Berarti apa? Dia punya kewajiban umpama haidnya 1 minggu, 7 hari. Berarti dia punya tanggungan puasa qadha 2 minggu 14 hari. Itu kudu dia kerjakan. Nah, kalau umpama sampai masuk Ramadan berikutnya dia tidak mengerjakan, maka dia kena kafarah. Bayar tiap-tiap hari yang dia tinggalkan 1 mud. Nah, ini nggak ada yang, jarang orang yang menjelaskan kayak begini. Nah, terutama kita nih namanya suami punya istri atau anak perempuan. Makanya ketika belum masuk bulan suci Ramadan, masih beberapa hari lagi, dia belum qadha, suruh qadha. Kenapa? Kalau kita nggak qadha, dia nggak qadha sampai masuk Ramadan ini, maka nanti kita kena kafarah, bayar. Berapa hari dia tinggalkan? 3 hari. Berarti 3 hari 3 mud. 3/4 kilo 6,25 ons atau 1 liter, kurang dikit 1 liter anggap sudah. Tiap-tiap hari dia tinggalkan. Tahun besok dia tidak qadha lagi, maka dia double, 2 kali lipat. 7 hari 7 mud berarti jadi 14. Tahun ketiga dia nggak bayar lagi, lipat lagi jadi lipatan 3, 21 mud. Begitu seterusnya sampai dia mengqadha 7 hari. Termasuk nih orang tua yang sakit, ya nenek-nenek atau aki-aki udah umur 80 diranjang aja, udah makannya minum susu doang, dia nggak kena kewajiban puasa. Tapi kita wajib membayarin dia fidyah tiap-tiap hari yang dia tinggalkan berpuasa. Ingat, hari yang dia tinggalkan puasa. Kadang terjadi di kita, fidyahnya dibayar sama kayak zakat 3,5 liter. Padahal nggak begitu, bukan 3,5 liter, tapi 1 mud tiap hari 30 hari, ya berarti 30 mud, bukan 3,5 liter, 30 mud yang dia harus bayarkan, yang harus dia setorkan. Ya, mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Ya, kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, ya, kalau ada kekurangan ya mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada umpama dari kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan fisik kita sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kita, anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita semuanya di bulan suci Ramadan. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita sehingga kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh giat. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqin wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khidnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersama-sama kita dengarkan kajian tentang masalah bulan Ramadan ini.
Demikian, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.